Husain di Karbala, putra murtani dalam membela Husain, putra al-Mustafa Husain di Karbala. Assalamualaikum ya abadillah wal arwahil lati halat fi finaik. Alaika minni salamullahi abadan. Ma bakitu wa bakiya al-lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli bait at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatullah fil ard ajalallahu farajah syarif. Ikhwan wa akhwati, para pecinta keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kita sampai pada sebuah bulan yang merupakan bulan duka cita bagi keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengarungi sebuah samudra derita dalam sejarah Islam. Kembali dihadirkan di hadapan kita tangisan dan air mata. Kembali kita merasakan luka yang begitu mendalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maksumin alaihimussalam. Kembali kita mengarungi bersama kafilah kecil keluarga Rasulullah dalam Sahara Karbala. Perkenankan bersama-sama kita mengarungi duka cita ini, menggali hakikat musibah yang menggetarkan arsy Allah, musibah yang paling kelam dalam sejarah peradaban Islam, musibah yang merupakan sebuah peringatan akan peristiwa dan upaya untuk membawa Islam kembali pada kegelapan. Musibah yang merupakan cahaya yang membimbing kita untuk mendapatkan kebenaran kembali, meraih kembali Islam Muhammadi. Istilah musibah adalah istilah yang sudah sangat akrab dengan telinga kita semua. Seringkali kita memaknai musibah ini sebagai satu peristiwa kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau kadangkala musibah adalah penderitaan yang tiba-tiba menghempaskan kehidupan kita. Kita secara tidak langsung memahami apa yang dimaksud dengan musibah dan mengalami dalam kehidupan kita. Peristiwa demi peristiwa yang menyedihkan kita, yang melukai perasaan kita, yang kadang kala menghancurkan kehidupan kita, pernah kita rasakan. Ini adalah kata
yang semua secara makna kita pahami. Kita mengetahui, karena istilah ini diperkenalkan oleh Al-Quran. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika ditimpakan musibah, maka berkata, sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita akrab dengan kalimat ini. Saya ingin mengajak untuk memahami lebih dalam, khususnya terkait dengan sebuah musibah yang sangat luar biasa. Musibah yang bukan hanya membuat penduduk bumi menangisinya, tapi juga penduduk langit. Musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampilkan kepada para malaikat, yang membuat para malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan orang-orang yang berlumuran darah keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang akan selalu terkenang sepanjang sejarah dan akan dikenang di seluruh penjuru alam semesta. Musibah yang jutaan orang berusaha untuk melupakannya, menghapuskannya dari sejarah kehidupan umat manusia. Tapi justru musibah ini menjadi api yang menyala, yang membakar setiap dada orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, orang-orang yang ingin berdiri di hadapan kezaliman. Musibah yang semakin hari semakin membesar, semakin menggelora, semakin menguatkan semangat kebenaran. Musibah di dalam bahasa Arab berasal dari kata musawwibah wa musabah wal jam masaib. Dari kata musawwibah atau musabah dan jamaknya atau pluralnya disebut dengan masaib, yaitu ketika musibah-musibah itu terjadi berulang kali, dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai masaib. Wa huwa makruhu yanzilu bil insan, yaitu dia adalah hal yang tidak disukai yang turun dan menimpa diri manusia. Atau al-musibah ismu likulli ma yasu'ul insan. Musibah adalah nama bagi segala sesuatu yang membuat manusia itu menderita. Fitrah manusia selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kesenangan, selalu menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satu manusia pun dalam kehidupan ini pada fitrahnya menginginkan sebaliknya. Manusia tidak suka dengan derita. Manusia tidak suka dengan kepedihan. Manusia tidak suka dengan kekecewaan. Manusia tidak suka dengan penderitaan yang harus dia alami dalam kehidupannya. Seandainya mungkin semua manusia menginginkan bahwa kehidupan ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan harapan, dan apa yang diinginkan menjadi terwujud dalam kehidupan ini. Tapi realitas kehidupan berkata sebaliknya, bahwa tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini, tidak ada satu orang pun dalam kehidupan ini, kecuali dia pernah merasakan derita, merasakan kesulitan. Karena inilah hukum kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Dan kami akan timpakan kepada manusia itu rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta,
kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sistem kehidupan ini yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan. Kenapa? Agar manusia merasakan bahwa ini bukanlah tempat akhir dari kehidupannya. Ini bukanlah tempat tujuan bagi kehidupannya. Bahwa ada tempat lain nanti setelah kehidupan ini, yang manusia kehidupannya itu dipenuhi dengan beragam kebahagiaan, yang seluruh apa yang ada pada fitrahnya itu akan terwujud. Karena apa yang ada pada fitrah manusia tidak mungkin terwujud di alam yang sangat terbatas ini. Karena itulah keterbatasan, karena kekurangan, karena fananya alam dunia ini, disitulah terjadi musibah. Karena itu kita tidak bisa membayangkan bahwa di surga ada keterbatasan, ada musibah. Di sana alam yang sudah tidak terbatas, alam yang sempurna. Sehingga beragam hal yang terjadi pada keterbatasan itu tidak mungkin terjadi nanti di alam akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Al-Quran. Nah, musibah ini ada yang bersifat umum yang meliputi manusia maupun alam semesta. Al-Quran menggambarkan pada surah Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana illa khamsina aman fa'akhazahum tufan wahum zalimun. Allah mengatakan, dan telah kami utus Nuh itu kepada kaumnya, dan dia hidup selama 1000 tahun, kurang dari 50 tahun. Sementara kaumnya mengingkarinya, maka kami timpakan kepada kaum itu tufan, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah hancurkan bukan hanya kaumnya pada kaum Nuh, tetapi kemudian tempat hidup mereka, bumi yang mereka tinggal, tempat tinggal mereka, kampung mereka, semua dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini musibah. Jadi musibah yang meliputi baik pada manusia maupun pada alam atau tempat mereka tinggal. Ada musibah yang hanya menimpa pada manusia. Sebagaimana pada surah Hud ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Allah mengatakan, dan ketika setelah kami azab, datangkan azab bagi mereka itu. Dan ini terkait baik dengan kaum Nabi Nuh maupun juga kaum Nabi Lut, maupun juga tempat mereka tinggal. Kami timpakan pada mereka itu azab kami, dan kami balikkan bumi mereka tempat tinggal itu. Apa yang tadinya berada di atas diri mereka, justru kami masukkan ke dalam tanah mereka. Dan kami timpakan batu-batuan dari tanah yang sangat panas. Ada yang menimpa manusia saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada kaum Syu'aib, surah Hud ayat 94, walamma jaa amruna najayna Syu'aiban wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatul ladzina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin. Allah mengatakan, dan ketika kami timpakan, kami selamatkan Syu'aib itu dari azab yang kami timpakan kepada mereka, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman bersama mereka dengan rahmat kami. Dan kami timpakan bagi orang-orang yang zalim itu satu hempasan, satu suara yang sangat kuat, sehingga mereka itu mati di tempat tinggal mereka. Allah timpakan musibah hanya bagi manusia, tapi tidak tempat mereka tinggal. Al-Quran menggambarkan Allah timpakan musibah itu hanya pada satu orang, tidak selainnya. Allah katakan pada surah Al-Qasas ayat 81, fakasabna bihi wa bidarhul ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dan kami bukakan tanah itu,
Kami bongkar tanah itu dan kami masukkan ke dalamnya Qarun, dan tidak ada satu kelompok pun dari kelompoknya itu memberikan pertolongannya kecuali dari pertolongan Allah, dan dia tidak dapati seorang pun memberikan pertolongan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ada musibah yang meliputi diri manusia dan apa yang ada padanya, atau muka bumi yang dia tempat tinggalnya. Ada musibah yang menimpa satu kelompok manusia, ada musibah yang Allah timpakan pada satu diri manusia. Jadi ada beragam kemudian bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah itu. Ada kalanya musibah bukan hanya azab yang Allah timpakan. Ada kalanya musibah itu adalah bencana yang menimpa kemudian diri manusia, ma'asoba, yaitu sesuatu yang mengenai diri manusia dan sesuatu itu tidak menyenangkannya. Ma'asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Allah mengatakan, dan apa yang kami timpakan dari musibah itu pada muka bumi ini dan pada diri kamu, kecuali telah kami tetapkan pada satu kitab di Lauhul Mahfuz, dan kami bentangkan itu semua, dan bagi Allah itu adalah segala sesuatu yang mudah. Ayat ini menggambarkan pada surah Al-Hadid ayat 22, menggambarkan ada musibah-musibah yang telah Allah tetapkan jauh sebelum musibah itu terjadi. Allah sudah gambarkan, Allah sudah tampilkan kemudian di Lauhul Mahfuz tentang ada musibah yang kelak akan terjadi. Jadi musibah dalam konteks yang kedua ini bukan sesuatu yang Allah timpakan pada satu kaum, pada satu diri manusia, tapi terjadi pada diri manusia itu sendiri sebagai sesuatu yang meliputi dirinya. Sebagaimana dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan satu kesalahan di jalan raya misalnya, kendaraan kita terjadi eksiden padanya, itu musibah. Ya, karena itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi bahwa musibah ini terjadi karena proses sebab dan akibat dalam tindakan kita. Karena kelalaian kita terjadi satu akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi bukan dari diri kita, tetapi dari seseorang yang lain. Karena kelalaian orang lain membawa kereta, maka terjadi musibah pada kereta kita. Dia melaju dengan kencang dalam keadaan fly misalnya, karena drag, sehingga kemudian menyebabkan aksiden terhadap diri kita. Jadi sebabnya bukan diri kita, tapi kita yang mengalami musibah karenanya. Dan ini terjadi. Jadi musibah ini juga bisa karena tindakan yang terjadi pada diri manusia. Bahkan sebagian para filosof mengatakan bahwa musibah yang Allah timpakan pada hakikatnya juga sebab utamanya tidak lain adalah tindakan-tindakan yang terjadi pada diri manusia. Dan dalam hal ini insya Allah kita akan membahas lebih jauh bahwa beragam jenis-jenis musibah itu terjadi dalam proses kehidupan kita. Tetapi makna musibah yang paling jelas adalah dari apa yang kita bicarakan ini, bahwa musibah itu adalah segala yang menimpa diri manusia yang membuat dia menderita karenanya, atau membuat dirinya itu kecewa, atau membuat dirinya itu kemudian mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Maka apapun yang terkait dengan hal tersebut, itulah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai musibah. Kita tentu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini untuk dijauhkan dari musibah. Tapi ada musibah-musibah yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan kita. Karena itulah hukum kehidupan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari satu musibah pada musibah yang lain. Karena hakikatnya alam semesta ini bukan alam kesempurnaan. Alam semesta yang kita tinggali sekarang, alam dunia yang kita tinggali sekarang adalah alam yang sangat terbatas. Adalah alam yang merupakan turning point kita dalam proses perjalanan panjang kehidupan kita.
Dia bukan tujuan kita. Tapi alam ini adalah proses di mana kita sedang melakukan perjalanan untuk sampai pada puncak kesempurnaan kehidupan kita. Alam ini adalah alam di mana kita dengan beragam musibah yang terjadi justru mematangkan kualitas dari kejiwaan kita. Jadi karena itu, kalau kita melihat dari makna yang tadi saya sampaikan tentang musibah, kita bisa mengatakan dalam kehidupan ini, musibah itu adalah obat bagi jiwa kita. Obat itu pahit, tidak enak kita makannya. Tetapi pada saat yang sama dia punya fungsi menyembuhkan diri kita, menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita, membuat kesehatan kita kembali baik, membuat diri kita ini menjadi lebih kuat, membuat beragam penyakit yang ada pada diri kita itu hilang dari kita. Kalau kita maknai musibah dalam pemaknaan yang seperti ini, kita akan melihat betapa pentingnya musibah bagi kehidupan kita. Betapa kita memerlukan musibah untuk mengobati jiwa kita ini. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang di luar dari pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, yang melihat dengan sinis kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, yang terus mengingat musibah demi musibah yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah. Mereka berkata, kenapa para pengikut Ahlul Bait, para pengikut mazhab Syiah ini selalu memelihara luka lama? Apakah mereka memelihara dendam? Apakah mereka selalu membiarkan diri mereka dalam duka cita, dalam kesedihan? Orang-orang yang seperti ini, saya bisa katakan, mereka tidak pernah memahami hakikat musibah. Mereka tidak tahu arti musibah. Mereka tidak bisa melihat bagaimana efek musibah itu ketika diperingati oleh diri seseorang. Itu akan memberikan kekuatan justru pada jiwanya. Mengingat kembali musibah membuat kita memahami hakikat diri kita. Bahwa betapa terbatasnya kita. Bahwa betapa lemahnya kita ini. Membuat kita menyadari bahwa ini bukan tempat hakiki kita. Ini adalah bagian dari sebuah proses perjalanan kehidupan kita yang panjang. Ini bukan tujuan kita. Bahwa dunia ini bukanlah ghayatuna, bukanlah tujuan kita. Mengingat musibah itu justru menghidupkan jiwa kita. Terutama ketika malam-malam duka ini. Ketika peristiwa Karbala mulai masuk bulan Muharram ini, kita akan menghidupkan, mengenang kembali musibah yang sangat dahsyat yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah SAW. Imam Husain tidak memerlukan untuk kita kenang. Para syuhada Karbala tidak memerlukan untuk kita kenang. Tetapi kita yang justru memerlukan untuk mengenang mereka. Mengapa? Karena di dalam diri kita banyak penyakit. Kita perlu obati. Jiwa kita jiwa yang belum sempurna. Kita perlu menyempurnakan. Diri kita ini masih belum mengenal hakikat kebenaran. Sehingga kita perlu mengenang musibah ini untuk memastikan jalan kita dalam proses kehidupan ini. Anda berada di mana? Anda berada di jalan apa? Apakah Anda berada pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin? Ataukah Anda berada pada siratal jahannam? Ini jalan yang dibentangkan. Jadi pada hakikatnya musibah yang terjadi, yang kita kenang dalam proses perjalanan Muharram ini memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa musibah ini merupakan penyembuh bagi kita. Musibah ini adalah jalan bagi kita. Musibah ini membentangkan kesadaran betapa nilai kita ini terbatas. Musibah ini menunjukkan kembali mana hakikat kebenaran, mana hakikat kebatilan. Musibah ini menghidupkan jiwa kita.
Karena itu, ikhwan wa akhwati, memahami hakikat musibah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendasar, dan justru kita hanya dapati dalam madrasah Ahlul Bait alaihimussalam. Lihatlah, beberapa waktu yang lalu, malam kemarin, saya kebetulan ada membeli sesuatu, saya keluar malam hari, tadi malam saya keluar dari rumah saya. Dan saya melihat, tiba-tiba saya menangis. Saya tidak bisa menahan tangisan saya. Sedih luar biasa. Hati saya terluka. Karena saya saksikan betapa kaum muslimin keluar. Mereka membawa obor ya, api yang dibuat dari bambu itu. Dan berbangga, mereka dengan bahagia menyambut 1 Muharram. Dengan kesenangan, mereka bernyanyi-nyanyi dengan kasidah-kasidah yang luar biasa, dengan wajah penuh kebahagiaan. Apa yang terjadi? Pernahkah Rasulullah mengajarkan bahwa bulan ini bulan kesenangan? Pernahkah dalam sejarah dinyatakan 1 Muharram itu sebagai bulan pesta pora? Tapi lihatlah sebagian besar kaum muslimin, mereka mengenang awal Muharram ini. Mereka mengenang bulan Muharram ini dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak mengenali hakikat musibah yang terjadi pada bulan ini. Mereka tahu tentang peristiwa Karbala, tetapi seakan peristiwa Karbala itu hanya bagian kecil dari lipatan sejarah kaum muslimin. Mereka tidak merasakan bagaimana peristiwa itu terikat dengan hati mereka. Padahal, tidakkah kita pernah bersama mendengar yang hadis ini disampaikan bukan hanya dari kalangan Syiah, tetapi di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dariku dan aku juga dari Al-Husain. Derita yang terjadi pada Husain itulah derita juga yang terjadi pada Rasulullah. Duka cita yang terjadi pada Husain ada duka cita yang sama yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi bagaimana kaum muslimin sebagian besar sekarang itu, mereka hanya melihat itu hanyalah sepenggal dari cerita sejarah. Tapi madrasah Ahlul Bait alaihimussalam menghubungkan kembali ruhani kita, jiwa kita dengan sebuah musibah yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Hari ini adalah 1 Muharram. Hari duka cita, hari derita, hari musibah bagi Rasulullah SAW dan keluarga sucinya. Hari kesedihan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Lihatlah ke Madinah. Di antara angin-angin Sahara, di antara gulitanya malam, di pinggiran pekuburan Baqi, ada sebuah rumah kecil yang sangat sederhana, dibuat dari pelepah-pelepah kurma dan ditutupi oleh daun-daun kurma. Rumah kecil itu dibangun oleh tangan suci Ali bin Abi Thalib untuk istri tercintanya, untuk putri kekasihnya Rasulullah SAW yang tidak mampu menghentikan tangisannya ketika ia saksikan bagaimana umat ayahnya baru saja sepeninggal ayahnya Rasulullah SAW, tapi angin pengkhianatan berhembus. Wajah-wajah kasar mereka ditampilkan untuk keluarga kecil Rasulullah SAW. Mereka usir keluarga Nabi yang justru pernah membawa mereka dari jahiliyah kepada cahaya. Kini lihatlah, di gumuk yang suci itu tumbuh
yang tinggal tulang dilapisi kulit, menangis tak berhenti. Air matanya jatuh di antara pasir-pasir Madinah. Ia memanggil ayahnya, ya Abah, ya Abah. Saksikanlah umat yang kau tinggalkan. Mereka mengkhianati kami. Mereka hendak membunuh kami. Lihatlah pengkhianatan mereka kepada wasimu Ali bin Abi Thalib yang baru saja kau lantik menjadi penggantimu. Kini mereka berkhianat. Tak satu pun mereka sudi mendengar suara kami. Ya Abah, engkau saksikan semua ini. Tangisan Sayyidah Fatimah, tangisan yang menggetarkan setiap sudut langit. Tangisan Sayyidah Fatimah adalah tangisan untuk hari ini 1 Muharram. Tangisan Sayyidah Fatimah ada tangisan yang menggugat tentang hak wilayah suaminya Ali bin Abi Thalib. Tangisan Sayyidah Fatimah ada tangisan tentang pengkhianatan atas putranya Al-Hasan yang seluruh bagian tubuhnya hancur dan keluar dari mulutnya. Tangisan Sayyidah Fatimah adalah ketika 1 Muharram Al-Imam Husain datang di Sahara, dan di situ dia temui penduduk. Dia bertanya, tempat apa ini? Penduduk di situ berkata, ini adalah Ufrat. Adakah nama lain tempat ini? Orang itu berkata, Nainawa. Adakah tempat lain nama tempat ini? Kembali Imam Husain bertanya. Orang itu berkata, Karbala. Imam Husain kemudian menengadah, Karbun wabala, bencana dan celaka. Imam Husain kemudian turun dari kudanya. Sengatan matahari membakar Sahara Karbala. Imam Husain mengambil tanah Karbala kemudian menciumnya. Imam Husain berkata, ya Allah, inilah tanah yang wangiannya sama ketika Jibril memberikan kepada datukku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah dadaku akan tumpah. Imam Husain berkata kepada keluarganya, turunlah kalian di tempat ini. Inilah tempat pembantaian bagi kita semua. Inilah tempat darah kita mengalir. Inilah tempat para nurjana memuaskan hawa nafsu mereka. Inilah tempat di mana kemudian seluruh keluarga suci Rasulullah akan menjadi saksi atas kebiadaban umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di tempat inilah darah-darah suci mengalir. Disinilah peristiwa Karbala akan dimulai. Ya Allah, Engkau saksikan semua ini. Engkau saksikan duka cita keluarga suci Rasulullah. Ya Allah, terimalah duka cita kami untuk mereka. Gabungkan setiap tangisan kami dengan tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Gabungkan setiap air mata kami dengan air mata Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Biar kelak menjadi saksi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa saya'lamuna zalamu ayyamu kalabin yankalibun. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala awladi wa ashabil Husain wa ala awladil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.